cerita buat Buya dimanapun berada. Kita kembali lagi ke Pak Tato. Ya, Pak Tato juga sudah menulis banyak ini. Silakan Ya, Pak Tato. terima kasih. Mohon maaf Buya nih bercerita juga tentang pemirsa Wamima TV dimanapun berada. Malam ini sosok beliau ini menurut teori Gardner adalah kecerdasan majemuk. Jadi beliau ini memiliki kecerdasan yang tak terukur oleh kita. Sisi bahasanya kadang nggak nyampe, kita bingung menerjemahkannya. Jadi menurut teori Gardner itu namanya kecerdasan majemuk. Jadi multiple intelligence gitu, seperti itu. Kemampuannya luar biasa. Dikira saya semula beliau tuh hanya ngerti fikih, usul fikih. Tadinya seperti itu bapak-bapak, ibu pemirsa. Ternyata begitu duduk lebih dekat, semakin tidak paham saya. Malah semakin tidak paham. Ini ciri-ciri yang diucapkan oleh Gardner tadi, kecerdasan majemuk. Ini gaya dakwah beliau ini sangat unik sebenarnya Bapak Ibu pemirsa, Kang Obed. Kalau di YouTube di tempat lain ceramah tatap muka, kajiannya tentang bagaimana surga neraka, bagaimana zakat, bagaimana ibadah haji, itu lazim diumumkan dan disampaikan oleh para pendakwah. Malam ini saya kagum, maka saya datang jauh-jauh dari Cirebon, pengen ketemu langsung mendengarkan irama cinta yang berdekatan dengan beliau. Karena semakin banyak irama yang saya tidak pahami, semakin saya pengen ketemu langsung. Jadi ada emosi ganda. Ini pemirsa Wamima TV tadi nyebutnya itu emosi ganda dalam orang hamil itu bahasa Cirebonnya atau Indramayu ngidam. Ada satu riwayat yang unik, kalau ngidam megang sepur, belat apa Buya? Tetangga pula Buya, tetangga saya Bapak Ibu, ngidam pengen ngemek kumisnya tetangga. Ini repot, suaminya repot. Udahlah mintanya megang kumis tetangga, di waktu malam hari, di tengah malam. Bakal dituruti kita nyewot, nangis. Suami keder, izin Pak RT sebagai saksi, tolong Pak RT, istri saya sedang ngidam, tadi apa emosi ganda mau megang kumis tetangga. Supaya tidak menimbulkan fitnah, maka RT diajak, tetangga pun diberi pengertian. Karena tetangga juga istri sedang hamil, paham betul, maka silakan dangir nambah dimek kumisnya. Masya Allah, ini ngidam. Jadi malam ini saya bangga dengan dia yang betapa cerdasnya gitu. Tadinya yang saya anggap itu beliau hanya fikih gitu. Bahasa Arab, ternyata usul fikih, ternyata linguistik masuk, kecerdasan emosional masuk, tentang pendidikan dia paham, sampai tentang sastra pokoknya. Bapak Ibu perlu diketahui tadi saya menyimak kalimat-kalimat itu, sebenarnya itu hanya impian, belum nikah, baru imajinasi. Bahasa agak keren juga, di mindsetnya aja. Kalau kita nanti akan nikah di luar negeri supaya tidak diganggu, nomor handphonenya kita ambil yang khusus supaya tidak orang tahu, itu belum nikah. Orang belum izin sama ibunya. Jadi imajinasi liar ini yang dikembangkan dan digagas oleh Buya, ini imajinasi liar yang tak terbantahkan. Betapa beliau imajinasinya luar biasa di atas kaum sastrawan pada umumnya. Sastrawan modern. Betul. Saya belajar bahasa 4 tahun Bapak Ibu. Ditambah 2 tahun terakhir mengenal bahasa, ternyata ada yang lebih unik. Ada satu kajian, saya suatu saat melihat tayangan YouTube beliau di Majalengka kalau tidak salah. Ada seorang ibu-ibu yang bertanya tentang buah kuldi. Ini saya sampai berdebat di kampus saya, tempat saya bekerja. Sebenarnya apa sih Buya buah kuldi itu? Yang saya tahu guru-guru saya, buah kuldi itu tidak boleh didekati, kalau dimakan bermasalah. Kanjeng Nabi Adam dengan Ibu Hawa dikeluarkan gara-gara makan buah kuldi. Benak saya itu seperti apa buahnya? Jawabannya ada di YouTube ketika di Majalengka. Masya Allah. Enak didengar dan itu terrealisasi oleh otak saya, benar itu cerdas sekali. Baru tahu yang namanya buah kuldi itu megang pisang tadi gitu.
gitu loh. Itu saja Kang Ubed. Mohon maaf Bu ya. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, barangkali mau menanggapi, bukan yang megang pisangnya Bu ya. Saya baca di banyak kitab tafsir. Saya baca ada yang bilang kayak korma buah itu, ada kayak buah apa namanya buah anggur. Saya pikir kalau memang iya buah khuld itu kayak korma, apalagi kayak anggur, saya kira langsung istrimu minta cerai kok. Masih mending juga kayak pisang. Jadi itu buah khuld itu namanya al-khuld. Al-khuld itu abadi. Orang kalau belum punya anak tidak merasa abadi hidupnya. Berapapun harganya, ya, dengan bayi tabung, dengan cloning, berapapun harganya, disuruh puasa, dilakoni sampai bertahun-tahun pengen punya anak. Karena orang kalau punya anak itu merasa hampa. Nanti tidak akan ada yang bercerita tentang diriku. Itulah keabadian. Kemudian juga indikator yang lain. Adam dan Hawa itu makan buah itu kan sambil telanjang. Setelah tersadar mereka mau menutup aurat, nggak ada. Makanya apa? Khatifa yaksifan min aurakil jannah, artinya mereka menutupi auratnya dengan dedaunan. Artinya ketika makan buah khuld kan sedang telanjang. Nah, laki-laki telanjang, perempuan telanjang, makan apa? Makan khuld. Iya, syajarah itu kan garis turunan. Bahasa Arabnya syajaratul ansab. Bahasa Inggrisnya family trees. Iya, namanya pohon itu turunan maksudnya. Iya, itu seperti itu. Jadi kita lihat ya, bahasa Inggris kan family trees. Iya, garis turunan. Jadi syajarah itu, ya artinya itu. Ya, tetap oleh karena itu saya tidak berani menilai Nabi Adam. Biar Allah saja mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Fa'asa maka bermaksiatlah. Adam bermaksiat. Rabbahu terhadap Tuhannya. Allah yang ngomong bukan saya. Faghawa dan dia menyimpang. Biar Allah menilai. Kalau saya mah nggak berani merendahkan Nabi Adam tuh. Karena saya juga kalau diuji seperti itu, saya juga pasti tidak lulus kok. Tinggal di istana sama seorang cewek yang cantik jelita kayak Monica Bellucci loh umpamanya, atau Edwidge Venech. Iya, tapi tidak boleh menyentuh. Saya nggak bakal kuat kok, mana tahan. Itu memang settingan Tuhan sengaja. Memang sudah ada rencana nanti diturunkan ke bumi. Ya kalau dia tidak terusir, kita tidak terlahir dong. Makasih. Ya, oke, baik, terima kasih Bu ya. Berikutnya satu lagi ada ya dari sahabat yang ada di sini, dipersilahkan.